Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Arya Dewangga dengan NIM E1A023101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas hukum pajak yang diberikan oleh Pak Aditya Pradana, SHMH, yang mana di sini saya mendapatkan tema terkait retribusi rumah potong hewan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan analisis hukum, mekanisme, dan tantangan retribusi RPH di Indonesia. Lanjut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu ketahui dulu apa yang disebut dengan retribusi RPH atau rumah potong hewan. Retribusi rumah potong hewan merupakan salah satu bentuk retribusi daerah yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak. Secara umum, retribusi ini didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan atau antemortem dan sesudah pemotongan atau postmortem, lalu pemakaian kandang, serta pengelolaan limbah dan sanitasi di rumah potong hewan. Definisi ini menekankan bahwa retribusi bukan sekedar pajak, melainkan imbalan langsung atas layanan yang diterima oleh wajib retribusi, seperti peternak, pedagang daging, atau pelaku usaha pemotongan hewan. Tujuan utama adanya retribusi ini adalah untuk membiayai operasional rumah potong hewan, memastikan keberlanjutan fasilitas, dan mendukung pendapatan asli daerah sembari menjaga standar keamanan pangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dasar hukum retribusi RPH ini. Di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009, retribusi rumah potong hewan ini termasuk di dalam kategori retribusi jasa umum yang diatur dalam pasal 110. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum, termasuk penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Secara spesifik, retribusi rumah potong hewan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa fasilitas rumah potong hewan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Besaran retribusi ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang ini, dengan mempertimbangkan biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas tersebut. Selanjutnya, terkait retribusi rumah potong hewan juga disinggung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mana undang-undang ini adalah hasil revisi dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 28 Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, retribusi rumah potong hewan tetap termasuk di dalam retribusi jasa umum, yang mana hal ini disebutkan di dalam pasal 92, yang mana retribusi ini merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan sarana rumah potong hewan. Undang-undang ini menekankan bahwa retribusi harus ditetapkan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak boleh menghambat daya saing ekonomi daerah. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur tarif retribusi melalui peraturan daerah dengan batasan tertentu agar tidak membebani masyarakat. Selanjutnya kita juga perlu tahu nih, kira-kira subjek atau siapa sih yang dikenakan retribusi RPH ini dan objek apa yang dikenakan retribusi ini? Subjek hukum retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan seperti jagal, pedagang daging, atau pemilik hewan yang menggunakan jasa rumah potong hewan. Wajib retribusi adalah subjek yang secara faktual menikmati jasa tersebut. Selanjutnya, objek hukum retribusi ini adalah pelayanan pemotongan hewan, baik itu sapi, kambing, domba, unggas, dan lain-lain. Lalu pemeriksaan kesehatan, penggunaan fasilitas rumah potong hewan, dan jasa pendukung seperti pembersihan atau penyimpanan karkas. Selanjutnya kita akan membahas terkait mekanisme pemungutan retribusi. Jadi, saat pemungutan retribusi, kita harus melalui tahap pendaftaran terlebih dahulu.
yang mana di tahap pendaftaran ini ada yang namanya pendataan subjek dan objek yang dilakukan oleh petugas rumah potong hewan melalui registrasi saat masuk hewan. Jadi, data ini mencakup jumlah hewan, jenis hewan, dan identitas pengguna. Di tahap selanjutnya ada penetapan terutang, yang mana ini diterbitkan SKRD atau STRD oleh kepala dinas atau petugas berwenang berdasarkan data penggunaan. Saat terutang adalah saat jasa digunakan, misalnya saat pemotongan selesai. Tahap selanjutnya, prosedur koleksi. Pemungutan dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah menggunakan sistem elektronik jika tersedia. Terkait pemungutan retribusi ini tidak boleh diborongkan ke pihak ketiga, yang mana proses ini meliputi penghimpunan data, pemeriksaan, dan verifikasi kepatuhan. Tahap terakhir, jadi terkait pemungutan retribusi ini dapat bekerja sama dengan bank atau pihak ketiga untuk pembayaran digital, tetapi tetap pengawasannya ada di daerah. Di sini saya menyajikan perbandingan mekanisme pemungutan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Eh, yang pertama ada di daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang mana pemungutan retribusi ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022, yang mana pemungutannya ini dilakukan dengan pembayaran langsung di rumah potong hewan via SKRD. Lalu ada mekanisme khusus nih untuk acara adat seperti Rambu Solo untuk mencegah adanya kebocoran. Yang termasuk dalam objek retribusi di Kabupaten Tanah Toraja adalah fasilitas pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan, penggunaan kandang khusus upacara adat. Lalu di Pulau Jawa, kita ambil contoh di Kabupaten Semarang, yang mana terkait pemungutan retribusi ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020. Pemungutannya dilakukan dengan pembayaran langsung via SKRD, lalu tarif retribusinya ini juga berdasarkan jenis hewan, terus pembayarannya ini harian per transaksi, lalu ada penagihan jika pembayaran retribusi ini terlambat. Yang termasuk dalam objek retribusinya adalah pemotongan hewan atau unggas, pemeriksaan kesehatan, serta penjualan produksi RPH. Di sini saya tidak hanya menyediakan perbandingan di 3 daerah ini saja. Di selanjutnya nih ada dari Kota Jambi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Yang mana bisa saya ambil garis besarnya bahwasanya pemungutan retribusi ini di masing-masing daerah Indonesia ini kebanyakan pemungutannya ini via SKRD. Jadi pembayarannya tuh langsung di rumah potong hewannya begitu. Lalu juga objek retribusinya juga sebagian besar sama terkait fasilitas pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan, terus kayak apa namanya eh, pemeriksaan terkait kesehatan kandang, sanitasi seperti itu. Sekarang kita lanjut di tantangan implementasi pelaksanaan retribusi RPH ini. Tantangan yang pertama ini ada pemotongan hewan ilegal. Masalah utama yang mengurangi penerimaan retribusi dan meningkatkan risiko kesehatan sering terjadi di luar RPH resmi, seperti pada upacara adat di Kabupaten Tanah Toraja tanpa pengawasan penuh. Selanjutnya, kurangnya standar di rumah potong hewan swasta atau tradisional. Banyak fasilitas tidak memenuhi NKV atau nomor veniterir sehingga kontribusi retribusi rendah dan risiko kesehatan masyarakat meningkat. Selanjutnya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penghambat utama terhadap pelaku usaha nakal di Toraja Utara sering ada ketidakjelasan dasar retribusi, penunggakan, dan kendala administratif yang membuat implementasi perda tidak optimal. Selanjutnya, tarif tidak sesuai biaya operasional, yang mana hal ini tuh menyebabkan defisit terutama di daerah dengan ternak terbatas atau SDM kurang, mencakup pemeliharaan fasilitas dan pemeriksaan veteriner. Selanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.
Masyarakat dan pelaku usaha ini kebanyakan kurang memahami nih tentang rumah potong hewan secara resmi. Lalu juga sertifikasi halal masih minim meskipun permintaan tinggi, hanya sebagian kecil RPH yang bersertifikat. Selanjutnya, faktor budaya dan kontekstual. Pemotongan massal pada acara adat, misalnya di Tanah Toraja yaitu Rambu Solo, sulit dikendalikan. Hal ini memperburuk inefisiensi pemungutan sehingga efektivitas keseluruhan sering di bawah 60%. Lalu terkait solusi terhadap tantangan yang terjadi, yang pertama, pemerintah daerah disarankan untuk merevisi peraturan daerah secara berkala agar tarif retribusi dapat disesuaikan dengan biaya operasional. Selain itu, pengawasan juga perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pencacahan secara real time dan penegakan hukum terhadap pemotongan ilegal yang dapat mengurangi kehilangan pendapatan hingga 20-30%. Lalu, melakukan kampanye edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya RPH resmi, termasuk manfaat sertifikasi halal dan ASUH. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi digital untuk sistem pemungutan retribusi seperti aplikasi pencatatan berbasis BPS untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selain itu, mendorong sertifikasi NKV dan halal secara massal untuk RPH swasta guna mendukung rantai pasok pangan nasional. Yang terakhir, melibatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan RPH, termasuk melalui partnership untuk pembangunan fasilitas baru. Di tingkat nasional, retribusi RPH diintegrasikan dengan target APBN 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Jadi yang bisa kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya adalah retribusi rumah potong hewan ini atau RPH berperan strategis sebagai sumber pendapatan asli daerah di Indonesia. Sekaligus menjamin prinsip asuh, aman, sehat, utuh, halal, dan sertifikasi NKV. Didasarkan pada Undang-Undang PDRD 2009 dan Undang-Undang HKPD 2022, retribusi mencakup layanan pemeriksaan, fasilitas, serta pengelolaan limbah dengan implementasi variatif di daerah seperti Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tanah Toraja yang dipengaruhi budaya seperti Rambu Solo. Namun, hambatan seperti pemotongan ilegal, pengawasan lemah, tarif rendah, dan kesadaran masyarakat minim menyebabkan kontribusi PAD kurang dari 1%, yang mana hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, risiko kesehatan, serta inefisiensi tata kelola. Dengan penyesuaian kebijakan, retribusi RPH berpotensi optimal mendukung RKPD 2025 dan prioritas pembangunan daerah. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.